Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Merayakan hari kemerdekaan Amerika Serikat bersama dengan temannya membuat hidup wanita muda ini berubah menjadi mimpi buruk. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Megan Barroso lahir pada tanggal 15 Maret 1981 di Ventura, California, Amerika Serikat. Dan dia tumbuh besar di kota itu. Dia adalah putri dari Art dan Susan Barroso yang memiliki saudara laki-laki bernama Art Junior. Pada tahun 1993, kedua orang tuanya berpisah. Saat itu Megan masih berusia 12 tahun. Ayahnya kemudian menikah lagi dan mempunyai 3 orang anak laki yang menjadi saudara tiri dari Megan. Sejak kecil, Megan suka makan es krim, mendengarkan musik dan juga menari. Ibunya yang mengenalkan dia dengan dunia tari dan mengikutkannya dalam kursus tari. Dia menjadi sering tampil dalam pertunjukan yang membantunya tumbuh menjadi gadis yang ekstrovert dan juga tidak pemalu. Ketika dia lulus sekolah, dia kembali ke Ventura dan beberapa waktu tinggal bersama ayahnya. Hal ini memungkinkan mereka untuk bisa memperbaiki hubungan sejak perceraian terjadi. Di tahun 2001, di usianya yang ke-20 tahun, saat itu Megan bekerja di pabrik pakaian dan juga sedang berkuliah di universitas. Menurut keluarganya, Megan adalah sosok yang ceria dan juga bertanggung jawab. Dia memiliki banyak teman dan sering pergi bersenang-senang dengan temannya. Namun dia tidak pernah minum minuman keras melebihi batas minumnya. Dan dia juga tidak pernah menggunakan obat terlarang. Tanggal 4 Juli yang adalah hari kemerdekaan dari Amerika Serikat merupakan hari libur di Amerika. Begitu banyak perayaan di mana orang-orang biasanya menyalakan kembang api. Megan dan sahabatnya yang bernama Lindsay memutuskan untuk menghabiskan liburan dengan mengadakan pesta barbecue. Acara barbecue akan diadakan di rumah Lindsay dengan seluruh keluarga Lindsay juga ikut diundang dan juga teman Lindsay lainnya yang bernama John. Megan tiba di rumah Lindsay di sekitar pukul 8 malam. Dia tidak mengenal satupun keluarga Lindsay, namun dia melihat John juga ada di sana. Dan tak lama, 2 teman Lindsay lainnya juga ikut datang. Setelah menghabiskan waktu di rumah Lindsay, mereka memutuskan menuju ke pantai untuk menyalakan kembang api di sana. Mereka berada di pantai hingga pukul 2 dini hari dan kemudian pulang kembali ke rumah Lindsay. Megan akan langsung pulang ke rumahnya, namun mobilnya ternyata bermasalah, sehingga Megan harus meninggalkan mobilnya di rumah Lindsay. Megan memang memerlukan mobil untuk aktivitasnya sehari-hari, sehingga dia pergi untuk menyewa mobil selama beberapa hari. Selesai menyewa mobil, dia langsung menuju pulang ke rumahnya. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 2:45 di dini hari. Lindsay sebenarnya sudah memintanya untuk menginap saja di rumahnya, namun Megan mengatakan kalau dia harus pergi bekerja keesokan harinya, sehingga dia memutuskan untuk langsung pulang saja. Dan itu menjadi terakhir kalinya Megan terlihat dalam keadaan hidup. Di sekitar pukul 4 dini hari, seorang petugas patroli jalan raya melihat sebuah mobil kosong berhenti di tengah jalan. Dan dia melihat adanya bekas tembakan di bagian kaca depan dan di bagian kiri mobil. Merasa aneh, petugas itu mendekati mobil dan juga melaporkan hal itu ke polisi. Polisi yang tiba langsung melakukan penyelidikan di dalam mobil. Dan mereka menemukan sebuah sandal wanita di dalam dan juga melihat adanya banyak bekas darah di bagian kemudi mobil. Di dalam mobil juga ditemukan tas wanita dan juga ponsel, namun tidak diketemukan adanya dompet. Polisi awalnya tidak mengetahui milik siapa mobil itu. Namun saat mereka memeriksa isi laci, mereka menemukan adanya surat kontrak sewa mobil dengan nama Megan Barroso. Polisi lalu menelpon ke tempat sewa mobil dan benar dikonfirmasi
kalau mobil itu telah disewa oleh Megan. Polisi lalu menghubungi rumah sakit untuk mencari Megan karena terlihat adanya banyak darah di mobil, namun mereka tak menemukannya. Polisi lalu mengabarkan kejadian ini dengan keluarga Megan dan juga ke teman sekamarnya. Ayah Megan mengatakan kalau dia merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Mereka mulai berpikir apakah Megan diculik oleh seseorang. Mereka menunggu adanya telepon masuk, namun panggilan tak kunjung ada. Polisi memperkirakan kalau ini bukanlah kecelakaan biasa, namun ulah kejahatan dari seseorang. Karena dilihat dari bekas tembakan, itu adalah bekas tembakan dari sebuah senapan AK-47, senjata yang biasanya dipakai oleh tentara dalam peperangan. Namun, senjata model itu sekarang diperjualbelikan di pasar gelap sehingga siapapun bisa membelinya. Dengan informasi ini, polisi yakin kalau kasus ini diakibatkan perkelahian geng atau sesuatu yang terkait dengan obat terlarang. Polisi terus melanjutkan penyelidikan dengan mencari informasi dari teman-teman Megan. Dan mereka mengetahui kalau Megan adalah sosok yang baik hati dan tidak memiliki musuh. Namun Lizzie mengatakan kalau ada temannya yang bernama John yang menunjukkan ketertarikannya pada Megan saat di pesta. Polisi lalu memanggil John untuk ditanyai, namun segera mengetahui kalau hilangnya Megan tidak ada hubungannya dengan dia. Di tanggal 10 Juli, polisi mendapatkan informasi kalau mobil yang disewa Megan itu memiliki perekam data yang berfungsi seperti kotak hitam di dalam pesawat. Dengan ini penyelidik mengetahui kalau sebelum mobil itu berhenti, Megan telah menjalankan mobil itu hingga 100 km per jam, seakan-akan untuk melarikan diri dari seseorang. Baru setelah pelaku menembaknya, Megan jatuh pingsan dan mobil itu berhenti. Penyelidik berhasil menentukan apa yang terjadi. Megan saat itu menyetir dengan kecepatan tinggi dan sebuah mobil mengejarnya dan memaksanya untuk menepi. Hal ini terlihat dari adanya goresan di badan mobilnya. Namun Megan tetap melaju dengan mobilnya dan pelaku lalu mengebut dengan mobilnya dan menunggu Megan dari arah depan. Dan begitu mobil Megan mendekat, pelaku mulai menembak kaca depannya. Megan pun kehilangan kontrol dan berakhir dengan menabrak. Dan di saat inilah pelaku menembak sisi kiri dari mobilnya yang diperkirakan mengenai Megan langsung. Karena tidak ditemukan adanya jejak darah di mobil maupun di jalan, polisi memperkirakan kalau pelaku menggendong Megan dan membawanya masuk ke dalam mobilnya. Polisi sama sekali tidak memiliki tersangka, namun mereka mengambil kesimpulan kalau motif dari kejahatan ini adalah motif seksual, di mana pelaku membawa Megan ke tempat yang sepi untuk melakukan hal yang intim dengannya. Setiap hari dilakukan pencarian untuk Megan, termasuk menggunakan anjing pelacak, namun tidak ada yang bisa menemukannya. Minggu demi minggu berlalu tanpa ada petunjuk apapun. Pada tanggal 26 Juli 2001, seorang pria bernama Vincent Sanchez ditangkap karena membobol sebuah rumah di mana rumah itu sangat dekat dengan rumahnya Megan. Di dalam tahanan, Vincent menelpon ke temannya dan memberitahunya kalau di dalam kamarnya ada sebuah kantong sampah berwarna hitam dan dia meminta temannya itu untuk membuangnya. Namun temannya itu malah jadi penasaran sendiri dan membuka isi kantong itu dan dia menemukan adanya kaset video. Dia lalu menyetel kaset video itu dan melihat isinya dan betapa kagetnya dia saat adegan mulai muncul di televisi. Dia melihat seorang pria dengan menggunakan topeng yang dia yakini adalah Vincent. Terlihat ada beberapa wanita berbeda di dalam video itu, dan Vincent melecehkan wanita-wanita yang diikat di atas tempat tidur dan dipaksa melakukan hubungan seksual dengannya. Merasa muak dengan yang dilihatnya, teman Vincent itu langsung melaporkan video itu ke polisi. Penyelidik segera datang ke rumah Vincent untuk berbicara dengan teman sekamar Vincent. Penyelidik menanyakan apakah di rumah itu ada senapan AK-47 dan teman Vincent itu menjawab iya. Dia mengaku kalau dia punya senjata tipe itu dan Vincent pernah meminjamnya. Penyelidik bertanya apakah mereka boleh melihat senjata itu dan saat penyelidik melihatnya mereka langsung yakin kalau itu senjata yang digunakan untuk menembak Megan. Penyelidik mendapatkan surat penggeledahan dan mereka menemukan sebuah jaket berwarna hijau lumut dan juga oranye.
yang mirip dengan jaket yang dikenakan oleh Meghan di hari terakhirnya. Di jaket itu ditemukan adanya lubang yang letaknya persis di area perut dan ditemukan juga noda darah di bagian dalam jaket. Penemuan glitter juga menegaskan teori penyelidik. Saat senapan diproses, serpihan kilau ditemukan di atasnya. Dan kilau yang sama juga ditemukan di kursi depan mobil dan belakang truknya Vincent. Pihak berwenang menghubungi Lindsay yang ingat bahwa dia telah menaburi rambut Meghan dengan glitter merah pada tanggal 4 Juli itu. Dia menunjukkan wadah berisi glitter itu ke detektif, dan analisis forensik menentukan bahwa glitter Lindsay sama dengan yang ditemukan di senapan dan juga di truk. Penyelidik berteori bahwa Vincent memata-matai Meghan di jalan pada dini hari tanggal 5 Juli. Dia mengejarnya dengan truknya dan menyusulnya, lalu menembak ke dalam mobilnya sebelum menyeretnya ke dalam kendaraannya. Pada 3 Agustus ditemukan tubuh tak bernyawa di area pegunungan Rocky Ravine sekitar 24 km dari lokasi Meghan diculik. Dan tubuh itu berhasil diidentifikasi dengan cincin yang dia kenakan. Celana kapri putih yang Meghan kenakan pada malam tanggal 4 Juli tidak diketemukan, yang menunjukkan kemungkinan telah terjadi pelecehan seksual. Tubuh ditemukan dalam keadaan sangat rusak dan membusuk, sehingga petugas koroner tidak bisa memastikan apakah memang terjadi pelecehan atau tidak. Namun dia menyatakan bahwa penyebab kematian diakibatkan luka tembak di bagian perutnya. Dan selama otopsi, glitter merah ditemukan di rambutnya Meghan. Penyelidik segera menginterogasi Vincent, dan saat ditunjukkan semua bukti yang ditemukan, Vincent mengaku bersalah atas semua tindakan pelecehan yang dilakukan yang terekam di video. Namun dia mengatakan kalau tidak mengetahui apa yang terjadi pada Meghan. Pada bulan Oktober 2001 sidang dimulai, termasuk dakwaan atas pelecehan yang dilakukan pada semua gadis yang terekam dalam video. Banyak yang hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian. Vincent akhirnya mengaku bersalah atas semua tuduhan, namun dia menyangkal kalau telah melecehkan Meghan secara seksual. Namun hakim yakin kalau Vincent menyangkal karena dia takut dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dengan berpakaian biru, Vincent tidak pernah memandang penonton di ruang sidang atau ke arah hakim. Dia terus-menerus melihat ke lantai dan tidak menunjukkan emosi. Sambil dia mendengarkan petugas persidangan membacakan tuduhan khusus padanya. Setiap petugas persidangan membacakan setiap tuduhan, Vincent harus mengakui atau menyangkal. Dan Vincent menjawab iya untuk sebagian besar tuduhan terhadapnya. Pada akhirnya di tanggal 29 Juli 2003, juri memutuskan kalau Vincent terbukti bersalah atas semua tuduhan. Dan karena semua sejarah kriminalnya, dia akan dijatuhi hukuman mati. Vincent menyatakan penyesalannya dan juga bersedia menerima hukuman itu. Kemudian hakim memerintahkan agar Vincent disuntik mati atas kejahatan yang dia lakukan pada Meghan. Dengan melakukan ini, hakim mendukung putusan juri yang memutuskan Vincent bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penculikan, dan upaya pelecehan seksual. Di luar ruang sidang, Lindsay mengatakan kalau tidak ada hukuman yang cukup berat untuk menghukum Vincent karena dia telah merenggut nyawa teman baiknya. Namun di tahun 2006, eksekusi mati dihentikan sementara karena protokol eksekusi California dianggap kejam dan juga tidak biasa. Dan pada tahun 2019, Gubernur California Gavin Newsom menyatakan selama dia menjabat, hukuman mati akan ditangguhkan. Karena itu dianggap tidak adil untuk terdakwa disabilitas, terdakwa berkulit hitam, dan terdakwa yang tidak mampu untuk membayar biaya pengacara kompeten. Dan sampai saat ini, Vincent masih menjalani hidupnya di dalam penjara. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!